Bapak Pendeta Abraham Nilo Bais, kami berikan waktu dan kesempatan. Haleluya. 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 Tuhan Yesus kemuliaan. Yang kami hormati Bapak-bapak Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Kupang, yang kami hormati Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati, yang kami kasihi seluruh peserta Musda yang ke-16 Gereja Pantekosta di Indonesia. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kita patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus karena oleh perkenanannya hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk mengadakan musyawarah daerah Gereja Pantekosta di Indonesia ke-16 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Walaupun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga kita harus tetap dalam keadaan siap melakukan peraturan pemerintah kita, yaitu protokol kesehatan. Walaupun demikian, GPD selalu konsisten mengadakan kegiatan-kegiatan yang berstandar nasional. Yang pertama, Kira Obor Pantekosta yang diadakan sesuai dengan titik awal pergerakan Gereja Pantekosta, yakni di Pulau Bali, di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Pulau Aceh, Banda Aceh, di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian, NTT, dan NTB. Ini pertanda bahwa Gereja Pantekosta di Indonesia kini ada di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Demikian juga yang kedua, hari ulang tahun 100 tahun Gereja Pantekosta di Indonesia bulan Maret 2021 diadakan di Pulau Bali dengan dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan sempat memberikan sambutan secara virtual. Yang ketiga, masa pandemi GPDI tetap melaksanakan musyawarah besar sebagai forum tertinggi Gereja Pantekosta di Indonesia tingkat pusat pada bulan Maret 2022 di Jakarta, yang juga dihadiri oleh Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan dan sambutan secara virtual oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Yang keempat, hari ini kita mengadakan musyawarah daerah Gereja Pantekosta sebagai forum tertinggi di daerah Nusa Tenggara Timur. Musyawarah kita kali ini menyusun tema sentral, yakni menjadi jemaat GPD yang berkarakter Kristus dan berdampak bagi dunia. 2 Korintus 3:18, Matius 5 ayat 13-14. Dan subtema kita meningkatkan kesaksian gereja dengan berperan serta dalam upaya memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8, Yeremia 29 dan ayat yang ke-7. Untuk itu dalam kesempatan yang indah ini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak-bapak Majelis Pusat Gereja Pantekosta Indonesia, Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Wali Kota Kupang, seluruh peserta Musda
Pusda GPDI SNTT, khususnya panitia penyelenggara musyawarah daerah, panitia nominasi dan calon-calon ketua majelis daerah, panitia pemilihan ketua majelis daerah. Akhirnya dengan hormat dan rendah hati saya memohon kesediaan Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat membuka dengan resmi musyawarah daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Nusa Tenggara Timur. Dan kepada seluruh peserta saya mengimbau agar kita semua dapat dengan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan musyawarah daerah dalam kasih Kristus dan secara kekeluargaan. Kiranya Tuhan sumber segala berkat akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan selanjutnya sama-sama kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka dengan resmi musyawarah daerah GPDI di Nusa Tenggara Timur yang ke-16 tahun 2022 untuk masa jabatan 2022-2027. Tetapi kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu menyambut suara emas dari Bapak Gubernur dengan menyaksikan The Voice of Heaven. Mereka adalah pemuda-pemudi Gereja Pantekosta di Indonesia, Nusa Tenggara Timur. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk The Voice of Heaven. Setelah itu kita mendengarkan sambutan Bapak Gubernur. Bagi bangsa ini, siapa lagi yang mau berdiri kalau bukan kita? Kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka dengan resmi musyawarah daerah ke-16 tahun 2022. Pada Bapak kami berikan waktu dan singkat. Baik, shalom untuk kita semua. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ini para jemaat GPDI ini belum terbiasa ya. Ini ciri khas warga negara Indonesia itu hidup dalam keragaman, menghormati, toleran, dan tidak ada perbedaan di dalam keragaman. Karena itu selalu menerima perbedaan itu sebagai energi, bukan sebagai alat pemisah. Sekali lagi kalau nanti khotbah, nyanyi, sampaikan salam-salam nasional. Bicara tentang Indonesia, bicara tentang keragaman. Begitu tidak bicara tentang keragaman, kamu akan meninggalkan akar keindonesiaan. Jadi saya harapkan pendeta itu jangan terlalu jauh dari Indonesia. Belum tentu juga Anda warga negara surga dan negara. Baik, yang saya hormati Majelis Pusat GPDI hari ini hadir diwakili oleh Bapak Pendeta Ludwig. Selamat datang di Kupang, Bapak. Yang saya hormati penjabat Wali Kota Kupang dan semua yang hadir di sini, para hamba Tuhan, Ketua Majelis Daerah GPDI Provinsi Nusa Tenggara Timur, orang Timur yang sejati.
semua kita yang berbahagia pada sore dan berbahagia ini dalam rangka menghadiri sebuah kegiatan yang sangat bermartabat, pertemuan untuk memilih kepengurusan daerah GPDI ke-16 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sangat gembira untuk kali di sini tentunya. Mohon maaf atas keterlambatan karena memang padatnya acara saya. Memang jadi gubernur itu padat. Kalau penganggur ya tidak. Kalau gubernur memang padat. Kita bersyukur untuk itu. Saya hadir di sini dan saya ingin memberikan sebuah pikiran dari karena lihat di situ ada bagaimana karakter Yesus, melihat karakter Yesus. Saya ingin berbicara tentang hamba. Banyak sekali kita khususnya di gereja, tapi bukan di GPDI, gereja tempat lain. Banyak sekali perspektif hamba itu dibuat dalam perspektif yang keliru. Jadi saya hamba Tuhan. Perbedaan hamba di dalam struktur organisasi dan keyakinan dalam kekuasaan Yesus berbeda dengan hamba yang kita paham. Hamba berkaitan sekali dengan modern, cara berpikir modern adalah bagaimana seseorang mampu menservis, melakukan hospitality, melayani Tuannya. Jadi menyatakan diri, saya hamba Tuhan, berarti dia mau melayani Tuhan dengan standar Tuhan. Hati-hati. Karena melayani Tuhan maka punya standar. Saya adalah hamba gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan jangan marah, gak apa-apa. Berarti dia mulai pelayan gubernur. Maka yang dicek apakah standar gubernur EBP itu telah terpenuhi untuk orang ini menjadi layak melayani gubernur. Nah, itu saya ingin bicara tentang hamba itu tadi. Hamba itu berarti pelayan, kata benda. Kata bendanya melayani, kata bendanya pelayan, kata kerjanya melayani. Karena itu saya ingin mendorong kita untuk berpikir lebih baik dan lebih kritis dalam rangka kita memahami apakah kita semua mengakui diri sebagai hamba Tuhan itu masuk dalam kriteria itu tidak. Jangan kita sebut hamba Tuhan tapi kita jauh dari kriteria itu. Karena itu bicara tentang taste. Bicara sudah tentang cita rasa. Menjadi hamba seseorang itu harus kita tahu cita rasa orang itu. Ingin melayani seseorang kita harus memahami cita rasanya. Taste-nya macam apa? Cita rasa orang ini pasti apa? Saya ingin melayani di hotel bintang 5. Maka standar bintang 5 itu harus menjadi standar yang ingin saya capai. Kayak saya. Kalau kita menyatakan saya hamba Yesus Kristus, kamu tahu nggak apa itu standar Yesus Kristus punya standar? Nah ini dulu. Kalau itu tidak tahu berarti Anda salah. Pasti bukan hambanya. Mengaku-ngaku hamba tanpa mengerti siapa Tuhan. Hati-hati. Nah, itu saya selalu mendorong. Gereja ini gereja lain bukan GPDI. Gereja selalu berbicara abstrak sampai dia sendiri bingung untuk melakukan. Jadi itu saya tidak pernah, saya selalu mengkritisi ini selama saya berada di Nusa Tenggara Timur. Gereja selalu berbicara abstrak sampai dia tidak tahu dia lagi bicara apa. Jadi gereja lain bukan GPDI. Karena itu saya selalu mendorong untuk dimanapun kita berada, standar pelayanan kita sesuai dengan siapa dan struktur dan model apa yang kita ingin melayani. Nah, itu berkaitan erat dengan bagaimana kecerdasan. Seseorang yang mempunyai kecerdasan luar biasa, dia akan melayani dengan sempurna. Karena itu saya selalu bilang, dua karakter manusia yang tidak boleh ada di samping kita dan itu perlu dilatih dulu secara baik. Satu, pintar dan rakus. Maka seluruh orang kita habis semua. Jadi karakter ini di antara kita. Jadi karakter Yesus tidak ada ini. Jadi karakter Yesus tidak pintar, karakter Yesus pintar tapi tidak rakus. Ini pasangan yang tidak pas. Pintar, rakus. Nah, kalau pintar peduli, cocok. Kalau pintar, rakus, bahaya. Yang kedua, karakter yang kedua yang tidak cocok juga pasangan. Rajin, nah ini bagus rajin. Tapi bodoh.
Nah ini juga pasangan tidak pas. Saking rajinnya dia kerja semua, tapi karena bodoh semuanya salah. Kita perbaiki setengah mati. Nah, ini juga tidak bagus. Jadi ada yang bilang, iya kerja apa dia bodoh, tapi dia mau ingin melayani Tuhan. Ya suruh dia belajar dulu lah. Layani orang biasa di dunia di setengah mati, apa melayani Tuhan. Nah kita kan kadang-kadang salah. Perspektif dan imajinasi kita merendahkan martabat Tuhan jauh melampaui apapun. Sampai kita nanti kalau lihat kemuliaan kita, oh my God, saya tahu dari dulu saya tidak lakukan itu. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan, dan perspektif itu membutuhkan pengetahuan. Seseorang yang dikasih kalimat aku ada, maka ditanya perspektif orang-orang yang cerdas, orang yang berpengetahuan, dia akan melahirkan 15 perspektif dari kalimat aku ada. Tapi kalau orang yang bodoh, satu perspektif pun tidak akan keluar. Karena itu memang orang bodoh tidak pernah masuk surga. Saya berulang-ulang kali, orang bodoh tidak pernah masuk surga. Banyak yang marah saya, Victor, jangan ngomong begitu. Ya, bukan saya yang bilang, Yesus yang bilang. Yesus yang bilang, 5 gadis bodoh, 5 gadis yang pintar. Siapa yang ketemu? Pengantinnya siapa yang ketemu? Siapa yang ketemu? Yang bodoh tidak ketemu. Pengantinnya datang ke orang bodoh yang tidak dapat. Pesan-pesan Yesus itu selalu pengetahuan. Pesan pengetahuan itu terus menerus. Karena dengan masuk surga, begitu kamu berpengetahuan, kamu masuk surga. Begitu kamu masuk surga, belakangnya aja tidak sampai. Jarak jauh sekali, menatap dari jauh. Nah karena itu jangan pernah bilang saya akan masuk surga sebentar kamu bodoh. Kelahiran Yesus ada 3 pesan hebat di sana. 1, kepada kelompok yang ingin menyembah namanya gembala, itu ada yang akan bilang, malaikat akan bilang secara eksplisit, jelas, terang benderang, damai sejahtera menyertaimu. Ini manusia-manusia tidak pernah damai sejahtera manusia. Ini kelompok gembala. Ini kalau kita baca kitab-kitab Alkitab, ini kelompok yang tidak pernah mendapatkan damai sejahtera. Mereka ini kalau di komunitas Yahudi, mereka dianggap paling bawah. Bahkan mereka tidak dipercaya. Kalau ada pembunuhan dilakukan dan saksinya itu hanya para gembala ini, dibawa ke pengadilan. Begitu pengadilan lihat kamu punya profesi apa? Gembala, maka nihil, tidak dapat dipercaya. Maka perkara itu ditutup karena saksinya tidak dapat dipercaya. Itu kelas mereka sampai di situ. Karena itu damai sejahtera menyertaimu. Hebat sekali mereka dapat damai sejahtera. Kalau lahir bagimu juru selamat, jelas dikasih. Di kota pun kasih tahu, kota dalam jelas, karena ini bodoh ini. Bodoh jadi kasih tahu jelas. Di kandang pun disegel. Nanti tutup pakai apa pun bilang, kain lampu jelas supaya si bodoh ini jangan bingung. Oh dia dulu kain lampu bukan kain lampu aja sih. Nah, ini bodoh. Kelompok kedua yang menyembah tidak ada satu pun yang kasih tahu. Mereka melihat bintang, lalu dengan pengetahuannya, dan mereka kalau bintang seperti ini, yang lahir raja super luar biasa. Kalaupun dia manusia yang tidak di dalam komunitas keyakinan kita dan bukan bagian dari kita, tapi dia akan memimpin kita. Maka tidak ada pilihan, kita harus menyembah raja ini. Karena bintang model ini bintang yang tidak biasa. Maka kita harus menyembah ini. Dan tidak semua manusia bisa dapat rumah itu. Ini kelompok tidak datang di kandang, kelompok ini datang di rumah. Karena perjalanannya jauh. Zaman itu kalau arah dan mulai dari Iran sana menuju ke sana itu tidak ada pesawat hari ini. Kan sekarang boleh, dulu tidak ada pesawat. Paling cepat zaman itu mereka punya transportasi tercepat zaman itu adalah kereta kuda. Itu tercepat, pakai kuda. Nah, kuda kalau jalan itu sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun ke bawah, maksimal 2 tahun. Karena itu Herodes perintah 2 tahun ke bawah itu karena input. Kapan kalau itu bintang? Nah, lihat itu dia input perjalanan hajar 2 tahun ke bawah dulu. Itu bukan karena Herodes tiba-tiba taruh angka. Itu inputnya dari situ. Nah mereka ini adalah ahli-ahli yang waktu itu satu-satunya bangsa yang mampu punya kemampuan untuk berhitung tentang titik koordinat. Jadi tidak semua orang tahu, termasuk Herodes itu tidak tahu rumah itu, karena itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan perbintangan titik koordinat. Kedudukan matahari seperti ini, bintang seperti ini, bulan seperti ini, bumi seperti ini, garis lurus. Nah ini bintang di sini. Nah, karena itu tidak semua tahu. Pesannya begini, saya lahir, bodoh mesti ada yang bilang, supaya ketemu saya.
Yang pintar tidak usah, mereka akan melakukan analisis dan datang ketemu saya. Dan terbukti mereka ketemu Yesus. Pesan ketiga, saya bukan lahir untuk sebuah bangsa. Saya lahir datang untuk semua bangsa. Karena itu yang sembah dia pun tidak ada bangsa Yahudi, dan bangsa lain pun menyembah dia. Nah, karena itu sore hari ini saya mau bilang, bagi kita semua yang menyebut memanggil dirinya hamba Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan. Kalau Tuhannya siapa tidak salah, saya tidak tahu. Tuhannya mungkin siapa atau siapa, tapi kalau Tuhan Yesus Kristus yang lahir, mati, dan bangkit, naik ke surga, itu pertanyaan saya mau tanya. Coba kamu rumuskan tes cita rasa Tuhan Yesus dalam pelayanan. Kalau kamu melayani dia, cita rasanya macam apa? Dan itu gereja harus mampu untuk melakukan itu. Kalau gereja tidak mampu menjelaskan itu secara konkret, gereja sedang jalan dalam kegelapan. Pengetahuan tidak ada. Karena sesungguhnya gereja itu tidak pernah dengan gereja orang masuk surga. Tidak ada orang gereja masuk surga. Dengan bergereja orang mampu untuk mengetahui jalan menuju ke surga. Karena itu input. Jadi jangan pernah merasa masuk gereja terus masuk surga. Oh enggak. Bukan kamu, bukan mereka yang memanggil dan berseru-seru nama Tuhan itu yang masuk dalam kerjaan surga. Tapi melakukan kehendak Bapa di surga. Apa? Karena Bapa di surga juga tidak tahu. Apa kehendak Bapa di surga? Ini harus dikonkretkan. Kehendak Bapa di surga A, B, C, D, E, F, G. Sudah bikinnya mana? Belum satu juga. Neraka. Jadi jangan tunggu mati dulu baru kita tahu masuk neraka surga. Dari sekarang kita sudah tahu masuk surga atau neraka. Dari sekarang. Karena itu saya minta kepada pendeta, dari sekarang kerja sungguh-sungguh supaya begitu orang mati, kamu menyatakan yang bersangkutan diserahkan ke iblis, yang bersangkutan diserahkan ke Bapa dan Tuhan Yesus. Loh, ini benar, ini bukan kata saya, ini kata Tuhan Yesus, benar tidak? Yang tukang baca benar tidak? Yang bersangkutan ada yang kita serahkan telah kembali ke rumah Bapa. Ada yang kita bilang telah kembali untuk dihukum bersama iblis dan para pengikutnya. Benar atau tidak? Matius 25 ayat 32 sampai 42. Bagi dua toh? Domba kanan, kambing kiri. Kambing itu dihukum bersama iblis dan para malaikat. Kanan masuk bersama dalam kerajaan surga. Jadi masuk kerajaan surga itu tidak usah dengan dosa. Ini hebatnya Tuhan Yesus. Jadi jangan gereja itu bawa-bawa. Kamu hendaklah tidak boleh berdosa. Siapa tahu juga berdosa. Bukan di sini. Itu kita mempunyai seseorang yang telah mengambil alih dosa itu. Sebut makanya saya bilang bukan mengampuni, bahasa yang paling benar menebus. Bukan pengampunan, tapi tebus. Saya telah menebusmu. Ambil alih dosa. Karena itu ciri khas orang yang pengikut Yesus, dia hidup dalam kebebasan. Dia terbebas betul. Ciri khas orang bebas produktif. Kalau orang terpenjara tidak bisa produktif. Ciri khas manusia bebas produktif, born free, terlahir bebas. Mereka bebas melakukan dan mereka punya potensi yang luar biasa. Itu ciri khasnya. Terlahir bebas. Dan orang-orang pengikut Yesus bukan orang Kristen, pengikut Yesus. Ada yang Kristen tapi belum tentu pengikut Yesus. Ciri khas pengikut Yesus, mereka born free. Nah itu saya hadir di sini untuk menyampaikan. Saya ini di gereja lain, makanya saya mau gereja lain supaya saya pegang di sini. Karena itu hati-hati sekali untuk kita menyatakan diri gereja kita bergereja dan ulang karena itu kita telah di surga. No. Gereja itu belajar. Makanya amanah agungnya cuma satu, pergilah jadikanlah mereka murid. Jadikanlah mereka murid. Kalau selama pemuridan tidak berjalan dengan baik dalam gereja, dan setiap umat, setiap jemaat, setiap komunitas gereja ditanya mana jalan menuju ke surga tidak tahu, celaka dan sia-sia orang ini membuang umurnya percuma. Dia bergereja dengan luar biasa, dia pikir dia surga. Padahal begitu dia sampai, aku tidak mengenal engkau, pergi engkau, hai ular beludak, aku tidak mengenal kamu. Di saat aku lapar haus,
telanjang, terpenjara, sakit, orang asing. Bila kamu melakukan ini kepada salah saudaramu yang hina ini, kamu telah melakukan untuk aku, dan kamu akan masuk bersama aku dalam rumah raja tersebut yang telah disediakan kepadamu sejak dunia ini diciptakan. Jangan tepuk tangan, jangan berbaik. Tapi kalau kamu tidak lakukan, kamu juga tidak melakukan untuk aku, dan kamu akan dihukum bersama iblis dan para pengikutnya. Lihat baik-baik. Karena itu kalau masuk surga itu bukan buat baik atau rajin gereja saja, tapi ada guna tidak membangun orang hina. Jangan-jangan uangnya disimpan semua, waktunya semua hanya datang gereja 1 minggu, hilang masuk rumah, ada yang datang miskin membangun, lari ke gereja. Jangan bilang nama bapak ada, jangan. Rugi kita, itu uang pas-pasan untuk kita. Itu tidak gampang. Karena itu saya bilang memang masuk surga itu tidak gampang. Membangun kaum hina ini tidak gampang. Banyak kita melakukannya, tapi kita tidak tahu rumusannya. Karena itu dari sekarang orang tanya, Victor Laiskoda, apakah engkau masuk surga? No, saya tidak masuk surga. Saya sedang berada di surga. Kalau saya mati, saya tinggal ambil. Tapi saya sedang berada di surga. Apa buktinya? Karena saya bersama Yesus membangun kaum hina ini. Uang saya, waktu saya, tenaga saya, gagasan dan pikiran saya, pengetahuan-pengetahuan saya membangun kelompok-kelompok ini yang sekarang telah mereka menjadi mandiri di dalam kehidupan mereka. Itu harus melakukan. Karena nanti orang tanya, apakah surga ada? Kita semua jawab pasti dong, surga ada. Lalu orang bilang, apa itu surga? Kita jawab, di sana damai sejahtera, tentang tempat bertahtanya Tuhan Allah, tidak ada rata tangis serta gigi, penuh dengan susu dan madu. Udah pastilah itu. Yang enak-enak semua pasti kan? Tapi pertanyaannya, apa itu ada? Nah, ada sesuatu yang dapat diukur oleh panca indera manusia. Contohnya, kalau kentut, kalau dia bunyi, walaupun kita tidak lihat itu kentut panjang lonjong bulat, tapi gitu, kau jangan kentut sembarang. Yang kentut, mohon maaf. Nah, dia juga tidak marah. Walaupun dia tidak kasih tunjuk bentuk kentut macam apa yang harus marah saya. Nah, tidak. Kalau dia bau, kita tegur, kamu kentut bau sekali. Walaupun kita tidak dengar bunyinya macam apa, merconkah, meriangkah, bentuknya, tapi kita katakan jangan kamu itu bau sekali. Nah ini tanda. Jadi kalau orang yang surga ada, maka surga dapat diukur oleh panca indera manusia. Jadi kalau itu setiap orang yang terkena surga tunjukkan pada diri kami, supaya kami ukur pakai panca indera kami bahwa kamu sedang berada di surga. Kalau tidak, kamu tolong kerjakan surga. Kalau enggak, kamu tidak akan pernah masuk. Siapa pun dia, mau pendeta, mau siapa pun, tetap tidak masuk surga. Hanya modal khotbah saja, tidak pernah membangun kaum hina, neraka. Itu tinggal pribadi. Jangan pikir pendeta sudah berdiri khotbah, saya pasti di surga. Tidak. Karena di surga itu bilang pendeta masuk surga. Tidak. Yang melakukan kepada salah satu saudara yang hina ini, maka kamu akan bersama saya masuk dalam rumah raja ini. Karena itu sore hari ini saya mendorong, saya membaca ini sistemnya. Kita semua harus punya manfaat. Dan di NTT ada tiket 1,1.100.000 orang yang hidup dalam kehinaan. 1.100.000 orang tiket menuju ke surga. Jadi Tuhan Yesus siapkan tiket di NTT 1.100.000 orang masuk dalam kelompok miskin. Mereka hidup di dalam penderitaan. Stunting 93.000 dan masih banyak tiket-tiket lain yang masih ada. Pertanyaan saya, bagaimana peran serta GPD Provinsi Nusa Tenggara ini untuk mengambil alih tiket itu untuk menuju ke surga? Itu tidak bukan bantu orang, itu tiket menuju ke surga. Jadi setiap kali Bapak bantu satu orang untuk hidup, dia survive, dia mandiri, dia tidak lagi menjadi orang hina, maka Anda telah mendeklarasikan dirimu sebagai warga kerajaan surga. Karena itu Anda patut diprotek oleh kerajaan surga. Setiap orang yang sudah mampu untuk membuat kemandirian orang hina, dia boleh meminta hak untuk diprotek oleh kerajaan surga. Makanya saya selalu ganggu para pendeta. Bapak coba kasih keluar dulu, jangan lagi lebat, besok berhenti dulu 5-10 menit itu. Pendeta benar. Kalau berarti ini ragu-ragu nih, mungkin tidak masuk dalam warga kerajaan. Kalau kita warga kerajaan, saya mau kerja, tolong protek saya. Saya warga negara, saya warga kerajaan, tolong kasih protek saya. Saya kasih berhenti dulu jam, saya kerja 1 jam. Nah, habis itu 1 jam berhenti, jalan. Berhenti pasti, saya yakin berhenti. Saya pastikan itu berhenti, karena bukan karena kita jagoan,
Karena kita diprotek, karena kita adalah warga kerajaan surga. Yang ciri khas warga kerajaan surga itu begitu. Dia mengatur suka-suka alamnya karena presidennya mengatur alam. Bukan mengatur warga negara saja, mengatur alam. Dia yang mempunyai alam itu. Jadi atur suka-suka. Nah, karena itulah ciri khasnya. Jadi kita tidak boleh bicara tentang mujizat. Mujizat itu ilmu pengetahuan. Kita berpengetahuan makin tinggi, makin buat orang bingung. Kok bisa ya? Orang bodoh begitu. Kau dengar saja, kita pikir kau dengar, kau bingung-bingung. Maka kasih kenal kau punya pengetahuan supaya kau jangan kaget-kaget. Nah itu ciri khasnya. Ya memang tidak gampang masuk surga itu yang bagi orang bodoh itu. Karena itu gereja berhenti sudah untuk berkhotbah yang tidak jelas. Mulai merebuskan sampai konkret sehingga keluar dari gereja soal tanya, bikin apa? Belajar. Belajar kemana? Belajar masuk surga. Sudah tahu jalannya? Kau cari pendeta lain sebelum kau sesat dan mati kau di situ. Begitu orang keluar tanya, sudah tahu jalannya? Sudah. Apa jalannya? Satu, jalannya saya bangun diri saya untuk menjadi pintar, bangun diri saya untuk saya peduli, bangun diri saya untuk saya berani. Lalu saya bangun diri saya dan saya akan bangun orang lain seperti diri saya. Kalau mereka punya standar itu, maka saya telah berada di surga. Karena tidak mungkin saya menjadi hamba. Tidak mungkin orang menolong orang lain kalau dia bodoh. Tidak bisa. Saya bodoh, saya pikir dia pintar. Itu luar biasa. Kau bodoh bisa bikin orang pintar. Hanya orang pintar. Orang pintar bahaya kita ini juga nama perspektif. Orang pintar selalu dihubungkan dengan orang sekolah. Doktor, insinyur, dokter Randus, MSc, banyak sekali sampai kita bingung hafal dia punya jabatan. Tapi kalau kita ngomong matanya kalau pelotot begini. Ini cantik, itu orang hafal namanya. Orang ini pintar hafal buku. Baca buku hafal luar biasa, tapi tidak tahu. Banyak orang menghafal secara luar biasa sampai tidak tahu. Contohnya, 1 tambah 1 jawab 2. Kenapa tidak 3? Itu dari dulu sudah begitu. Kenapa dari dulu seperti itu? Itu ilmu pasti. Kenapa dia pasti? Juga tidak tahu. Nah ini hanya hafal saja. Tapi kalau dia paham betul, 1 tambah 1, 2. Kenapa tidak 3? Tidak bisa 3. Karena epistemologinya datang dari ilmu bersudut. 1 sudut, 1 sudut itu. Tambah 1 sudut, 2 sudut. 3 tidak ada, 2 sudut saja. Tidak 3 di situ. Nah itu benar. Ini bukan saja membaca dan menghafal, tapi dia paham. Paham sekali. Nah kita banyak sekali menghafal Alkitab sampai luar kepala. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu dia hafal luar kepala. Tapi dia tidak tahu apa itu. Karena itu memang dia hobi hafal saja tanpa memahami dengan baik. Nah ini standar wajib membaca. Jadi dalam negeri ini adalah kelompok sangat rajin membaca. Kedua kelompok yang rajin mengingat tanpa perbuatan karena dia tidak tahu cara buatnya. Nah kita banyak identitas seperti itu. Sekolah peternakan lahir datang orang tua kerja setengah mati kasih sekolah keluar tamat sarjana peternakan. Sambil keliling cari kerja, ternak tidak ada, dia tetap menjadi sarjana peternakan. Sampai dia mati, tidak ada kerjaan, ternak juga tidak ada, dia mati sebagai sarjana peternakan tanpa ternak. Jadi ini misalnya hobi membaca, hobi menghafal tanpa perbuatan. Ini yang saya selalu sampaikan ulang-ulang. Kita punya sarjana pertanian, doktor, profesor pertanian. Mama profesor apa? Pertanian. Pertanian tidak ada, jagung tidak ada, padi tidak ada, semua tidak ada, sayur tidak ada, inflasi di mana-mana. Dia tetap mengajar sarjana pertanian. Lahirkan sarjana berulang-ulang. Maka saya bilang, kamu tidak sedang melahirkan sarjana pertanian. Kamu sedang bertani sarjana atau berternak sarjana. Inilah kita punya karakter dalam membangun diri kita. Kita selalu hidup dalam kepura-puraan, pura-pura baik, pura-pura suci, pura-pura Roh Kudus ada di kita. Tidak ada. Roh Kudus dia orang itu pintar sekali. Bukan bodoh ke kau itu untuk dalam situ. Tidak ada. Saya selalu mau ini sampaikan dan saya mengkritisi setiap kita. Kenapa saya ini? Supaya saya tidak ada beban begitu ketemu Tuhan Yesus. Saya telah menyampaikannya, mereka tidak mendengarkan saya. Saya selalu. Saya tidak lakukan. Karena itu saya cerita saya tidak kali-kali lurus. Siratul mustaqim, jalan lurus menuju ke surga. Karena itu saya harapkan Musa ini jangan terlantar. Tadi katanya musyawarah mufakat. Angkat sudah, ini menjadi pemimpin tempat begini tidak baik. Setengah mati. Orang kalau nanti kerja pikir ini baik, tidak baik, tidak gampang ini urus ini. Tidak gampang.
Saya berulang kali, kalau mama ada gereja minta saya jadi kepala ketua, saya mau jadi ketua, saya tinggalkan gubernur. Tapi nanti semua ikut saya harus tunduk. Khotbah satu saja sepanjang tahun, habis khotbah lagi sudah mengerti belum pulang lagi. Oh yang lain sudah mengerti pulang, yang tahu saya setuju. Karena ini mengajar sampai kau paham. Nanti sudah paham, bisa lakukan ini. Tidak bisa. Nah, mari saya ajar kau cara melakukan. Sudah bisa begini? Ini bisa. Karena mengajar orang bodoh ini tidak sudah satu hari. Saya di kantor gubernur, orang sudah pintar-pintar dokter semua tuh. Saya tiap hari pangkong. Oh, begitu ya Bapak ya. Nah, begitu. Nah, baru dari kebaran. Dan memang tidak gampang. Mengajar orang itu tidak gampang. Membangun manusia itu tidak gampang. Membangun binatang gampang. Mengajar binatang lebih gampang dari membangun manusia. Karena namanya binatang itu otaknya cuma satu. Binatang itu otak satu saja. Korteksnya itu purba, yang purba itu binatang. Manusia itu dua, satu korteks yang purba, satu neo yang modern, yang korteks. Dua, makanya manusia punya otak dan dua punya. Jadi kalau dia pikir seperti binatang, maka yang berlaku yang otak purba yang berjalan. Tapi kalau dia berpikir modern, nah dia korteksnya yang pakai. Jadi bayangkan kita mendidik manusia itu jangan pikir didik manusia gampang. Lebih gampang didik babi untuk berjalan angkat kaki daripada pikir manusia untuk angkat tangan yang gagal. Dia akan berpikir kenapa mesti saya angkat tangan di kamu? Dia kan punya pertimbangan. Kenapa mesti saya angkat tangan di kamu? Tapi kalau babi kan tidak. Kenapa saya angkat tangan? Oh ini perintah, angkat saja. Dia pakai purbanya saja, ikut angkat. Nah, hal itu lebih dari antara manusia dan binatang. Karena itu kehebatan Tuhan menciptakan manusia. Manusia mempunyai 100 miliar sel saraf. 100 miliar. Neuron plastisitinya 100 miliar. Karena itu jangan katakan manusia itu bodoh. Yang bodoh gurunya. Setiap kita mengajar orang tidak tahu, jangan pernah kita kau bodoh. Itu artinya kau bodoh. Gurunya bodoh. Jadi kalau mama orang bilang murid saya ini bodoh mati, kita lihat dulu aja. Kalau bodoh. Karena potensinya itu 100 miliar. Di kepala kita, neuron plastisiti kita 100 miliar. Semuanya sama. Yang beratnya adalah menyambung 100 miliar itu sanggup tidak. Ada orang sambungannya cuma 5 saja. Makanya kalau diomong matanya lotot-lotot. Tapi tahu tidak? Nah, ini nyambung 5 saja. Ada nyambung 1 juta, mendingan dikit. Mata melotot tapi agak salah-salah dikit tapi nyambung. Nyambung 1 miliar, nyambung 30 miliar. Ini. Kau baru ngomong A, saya tahu B, C, D, E-nya saya tahu. Saya tahu. Nah, itu ya. Sudah 10 miliar, 20 miliar. Nyambung ini yang susah. Karena itu gereja wajib untuk menyambung ini. Pemerintah wajib menyambung ini. Namanya sinopsis. Menyambung. Jadi setiap orang yang kalau ngomong cepat sekali pintar, bukan jenius. Itu dia punya sambungan luar biasa. Semua manusia pintar, sambungannya luar biasa. Karena itu ciri khas Yesus. Dia ambil siapapun menjadi murid. Karena dia guru terbaik. Siapa? Seorang profesor dari Amerika. Dia Stanford University, profesor Stanford University, profesor pendidikan. Dia melakukan riset dan dia bilang seluruh anak-anak itu mampu mempunyai kekuatan yang sama, kecerdasan yang sama. Tergantung gurunya, bukan tergantung anak itu. Semua manusia mempunyai kecerdasan yang sama. Karena itu bagi kita, gereja terutama, semua kita punya hak, punya pengetahuan untuk menuju ke surga yang sama. Kepada mereka yang terpanggil untuk memahami dan paham betul dengan baik, maka mereka mempunyai tempat masuk dalam kerajaan surga. Sekian, terima kasih. Salam, sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak tetap kembali berdiri. Saya mengajak Majelis Pusat, Ketua Majelis Daerah dan DPRD Kabupaten Kupang mendampingi Bapak Gubernur. Kita akan menandai pembukaan musyawarah daerah pada sore hari ini dengan sereni. Saya mengajak, mari silakan mendampingi Bapak Gubernur. Wali Kota menjabat. Ya, mohon maaf Bapak Jos. Baik, jadi dengan memohon rahmat dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya menyatakan sidang musyawarah daerah GPDI Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai.
menjadi orang yang pintar, peduli, dan berani. Itulah karakter Kristus yang sesungguhnya harus hidup di dalam saya dan Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, dengan berakhirnya seluruh rangkaian ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Puntilu, bersama penjabat Wali Kota Kupang, kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, dan seluruh Bapak Ibu tamu undangan, hamba-hamba Tuhan yang berbahagia pada sore hari ini. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.